Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 298 Keributan. Ekspresi Ye Xiao dan Sang Guancong sedikit berubah. Jiang Chen benar-benar seorang alkemis, bukan sesuatu yang mereka duga, jadi mereka agak terkejut. Namun, mereka sama sekali tidak panik. Bagaimanapun, menjadi seorang alkemis dan mampu meramu pil pemulihan 9 jiwa adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Di dalam ruangan yang terisolasi di aula lelang, baik Master Blissful maupun pria berpakaian hitam menatap Jiang Chen tanpa berkedip, terutama pria berpakaian hitam. Ekspresi gugup terlihat di wajahnya. Hanya dia yang tahu betapa pentingnya pil pemulihan 9 jiwa baginya. Di panggung lelang, Jiang Chen membuka mulutnya dan menyemburkan api naga sejati yang menyilaukan. Api yang membakar itu segera berubah menjadi lautan api, yang menutupi semua bahan di dalamnya. Mendesis. Dalam sekejap, suara bahan-bahan yang meleleh terdengar dari lautan api. Api membakar dengan suhu yang sangat tinggi, menyebabkan suhu di seluruh aula lelang meningkat. Apa? Dia mencairkan dan memurnikan begitu banyak tanaman herbal pada saat yang bersamaan. Apakah dia sedang mencari kematian? Seorang pria yang terkejut berseru. Dia sendiri adalah seorang alkemis yang terhormat, dan meskipun dia tidak hebat dalam hal meramu pil, pengetahuannya dalam bidang itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia tahu betul betapa sulitnya meramu pil, dan untuk meramu pil tingkat lanjut seperti pil pemulihan 9 jiwa, sang alkemis tidak boleh membuat satu kesalahan pun selama seluruh proses meramu. Namun bagi Jiang Chen, dia tidak hanya mencairkan dan memurnikan semua bahan pada saat yang sama, dia juga akan meramu ketiga pil pemulihan 9 jiwa pada saat yang sama. Ini konyol. Haha, dasar bodoh. Dengan cara ini, kalau dia benar-benar berhasil, aku akan langsung memakan kotoran anjing. Sang Guancong langsung tertawa terbahak-bahak. Ketika dia melihat bagaimana Jiang Chen meramu pil, kepercayaan dirinya langsung meningkat. Dia tahu dia telah memenangkan taruhan. Dalam benaknya, metode yang digunakan Jiang Chen untuk meramu pil pada dasarnya adalah cara untuk menyerah. Master Blissful dan pria berpakaian hitam juga mengerutkan kening. Meskipun mereka bukan alkemis, tetapi sebagai pejuang hebat, mereka memiliki pengetahuan tentang alkimia. Metode yang digunakan Jiang Chen untuk meramu pil tidak akan menghasilkan pil yang bagus, apalagi pil apapun. Metode ini hanya membuang-buang bahan. Tindakan Jiang Chen membuat Master Blissful dan pria berpakaian hitam kecewa. Mereka benar-benar berpikir bahwa pemuda ini hanya main-main. Di panggung lelang, senyum lebar muncul di wajah Jiang Chen. Dia sama sekali tidak mempedulikan tatapan mengejek itu. Di bidang alkimia, dia adalah seorang Grandmaster. Tidak ada yang bisa memahami keterampilan meramu yang luar biasa. Bukan hanya pil pemulihan 9 jiwa, dengan bantuan keterampilan derivasi jiwa hebat, bahkan pil-pil yang 10 kali lebih sulit dibuat pun akan mampu ia buat tanpa masalah. Suara mendesing. Api menari-nari di udara, terus-menerus mengeluarkan suara mendesis dan mendesis. Sambil mengendalikan api, Jiang Chen hanya menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Saat meramu pil, hanya memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan keterampilan kultivasi jiwa saja tidak cukup, seseorang juga akan membutuhkan api yang luar biasa. Jika dulu, Jiang Chen mungkin menghadapi beberapa kesulitan saat meramu pil pemulihan 9 jiwa ini, tetapi dengan api naga sejati yang menakjubkan, ia mampu membakar apapun dengan cepat. Bersama dengan api naga sejati dan keterampilan derivasi jiwa hebat, setiap ramuan dengan cepat meleleh. Pembuatan pil adalah proses yang membosankan, tetapi tidak ada satu orang pun di aula lelang yang merasa waktu berlalu dengan lambat. Sudah 2 jam sejak Jiang Chen mulai meramu pil, dan pemurnian masih berlangsung tanpa masalah. Sekarang, tak seorang pun berani meremehkan Jiang Chen lagi. 2 jam sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk memahami sekilas kemampuan Jiang Chen. Beberapa orang dengan penglihatan sebagus elang telah menemukan bahwa dengan kendali Jiang Chen, saripati tanaman obat itu diekstraksi sedikit demi sedikit dan tak ada yang terbuang sia-sia. Melakukan hal ini secara terus-menerus selama 2 jam, jika itu adalah alkemis biasa lainnya, mereka mungkin telah menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Lebih jauh lagi, mengekstraksi saripati ratusan herba dengan karakteristik yang berbeda pada saat yang sama, ini memerlukan kendali yang tepat dari sang alkemis, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh alkemis biasa. Namun, Jiang Chen berhasil. Setidaknya, sampai sekarang. Sejauh ini tidak ada yang salah, dan tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Dia masih menunjukkan ekspresi tenang yang sama, dan kekuatan jiwa serta energi yuannya masih stabil. Saya tidak menyangka Chen Jiang ini begitu hebat, ketepatannya dalam mengendalikan pemurnian herbal sungguh luar biasa. Tepat sekali. Saya yakin sebagian besar alkemis tidak akan mampu melakukan ini. Mari kita lanjutkan menonton, pemurnian belum selesai. Selain itu, bagian tersulit adalah tahap penggabungan. Banyak orang menatap dengan ekspresi terkejut. Tidak seorang pun menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Dalam sekejap mata, 2 jam lagi telah berlalu. Pada saat ini, Jiang Chen telah mengekstraksi semua ramuan secara tuntas.
Penonton dapat dengan jelas melihat semua jenis saripati ramuan yang mengambang di dalam lautan api, beredar seperti kristal-kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak murni tanpa kotoran. Ya ampun. Beberapa ratus tanaman herbal, dan dia hanya menggunakan 4 jam untuk mengekstrak semuanya. Aku butuh setidaknya 20 hari untuk melakukan itu. Ini luar biasa, apakah kalian melihatnya? Inti sari setiap ramuan diekstraksi dengan sempurna, tidak ada yang terbuang sia-sia. Tidak ada kotoran yang ditemukan. Jika berhasil digabungkan, itu akan menjadi pil yang 100% efektif. Chen Jiang ini benar-benar mengerikan. Akhirnya aku menyaksikan betapa jeniusnya dia hari ini. Pria ini tidak hanya memiliki bakat hebat dan kekuatan tempur yang kuat, dia bahkan seorang ahli alkimia. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, aku tidak akan mempercayainya sama sekali. Mari kita lanjutkan menonton, dia akan mencampur semua bahan menjadi pil, ini adalah tahap tersulit dari seluruh proses meramu. Karena setiap ramuan memiliki karakteristik yang berbeda, mereka akan saling menolak, dan jika dia kehilangan kendali atas hal ini, semuanya akan meledak dalam sekejap dan semua saripati ramuan akan berubah menjadi abu. Ekspresi para penonton berubah sekali lagi. Mengesampingkan pertanyaan apakah Jiang Chen benar-benar mampu meramu pil, fakta bahwa ia telah mengekstrak beberapa ratus ramuan dengan sempurna dalam 4 jam sudah lebih dari cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Di kamar pribadi di lantai 2, wajah Ye Xiao dan Sang Guancong berubah sangat buruk. Ketika mereka memikirkan taruhan konyol dengan Jiang Chen, hati mereka berdua mulai bergetar hebat. Murid senior Lin, apakah menurutmu Chen Jiang akan berhasil meramu pil pemulihan 9 jiwa? Murid perempuan dari Sekte Pedang Segudang bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, itu sama sekali tidak mungkin. Bagian tersulit bukanlah pemurnian dan ekstraksi, tetapi menggabungkan keduanya, menciptakan pil. Dengan basis kultivasi inti ilahinya, dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Lin Anying berkata dengan penuh keyakinan. Benar sekali, orang itu terlalu sombong. Aku akan memberitahunya arti kematian yang sebenarnya. Ye Xiao berkata dengan nada dingin. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia tidak setenang sebelumnya. Di sisi lain, Master Blissful dan pria berpakaian hitam itu memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Pendapat mereka terhadap Jiang Chen berubah sekali lagi. Smah. Tidak pernah menyangka Little Chen bisa melakukan semua ini. Han Yan merasa sangat terkejut saat melihat Jiang Chen. Dulu di Sekte Hitam, alkemis paling hebat yang dikenalnya adalah Guo San. Namun, saat melihat Jiang Chen meramu pil hari ini, ia menyadari Guo San sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Jangan bicara padaku, aku sedang memikirkannya sekarang. Setelah berkata demikian, kentut pun keluar dari tubuh Big Yellow, membuat Han Yan tertegun di tempat. Astaga! Han Yan muntah. Sialan! Nggak bisa dong, ceritain dari awal. Hufet! Bau banget! Wajah Han Yan langsung memucat, dan dia buru-buru menjauh dari Big Yellow. Baru sekarang dia menyadari, alasan Big Yellow tetap diam selama 4 jam terakhir ini adalah karena dia sedang meramu kotorannya. Mendesah. Han Yan menghela napas panjang. Tiba-tiba, ia merasa sangat kasihan pada Ye Xiao dan Sang Guancong. Kentut si kuning besar begitu kuat, dan jika ia benar-benar buang air besar, kekuatannya akan lebih dari cukup untuk menghancurkan semangat mereka. Di panggung lelang, tidak ada emosi yang terlihat di wajah Jiang Chen, dia masih memasang ekspresi tenang yang sama. Setelah semua ramuan dimurnikan, dia bersiap untuk mencampurnya menjadi 3 pil terakhir. Langkah ini memang merupakan bagian tersulit dalam seluruh proses meramu, tetapi bagi Jiang Chen, itu bukan apa-apa. Para penonton yang menyaksikannya dengan ekspresi terkejut. Mereka melihat telapak tangan Jiang Chen mulai bergerak-gerak, lalu, seolah dipanggil atau diperintah oleh sesuatu, semua saripati herbal di lautan api mulai berkumpul. Lautan api telah terbagi menjadi 3 area, dan masing-masing area berisi ratusan saripati herbal. Jiang Chen akan menggabungkan ketiga 9 pil pemulihan jiwa menjadi satu sekarang. Mendesis. Esensi ramuan mulai saling berbenturan dan menghasilkan suara mendesis. Ini adalah langkah yang paling sulit, dan memerlukan kontrol yang sangat ketat dari sang alkemis, ia harus secepat mungkin. Tepat pada saat ini, kepanikan melanda setiap orang yang menonton. 3 penonton yang paling panik adalah Ye Xiao, Sang Guancong, dan pria berpakaian hitam yang duduk bersama dengan Master Blissful. Apakah Jiang Chen berhasil meramu 9 pil pemulihan jiwa atau tidak, itu terkait langsung dengan mereka. Suasana tegang tetap seperti itu selama 2 jam berikutnya. Menyaksikan sari-sari tanaman obat di lautan api menyatu dengan sempurna, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan hancur, keringat akhirnya mulai muncul di wajah Ye Xiao dan Sang Guancong. Mereka tidak dapat tetap duduk di tempat mereka lebih lama lagi. Jangan bilang kalau Chen Jiang akan berhasil. Sepertinya dia sudah berada di anak tangga terakhir, ini luar biasa. Mari kita lihat apakah dia bisa melewati langkah terakhir. Semua orang sangat tegang. Jika Jiang Chen benar-benar berhasil, mereka akan menyaksikan lahirnya sebuah keajaiban. 1 jam kemudian,
Jiang Chen tiba-tiba berteriak keras. Lautan api menari-nari dengan ganas, dan suhu di seluruh aula lelang meningkat sekali lagi. Setelah teriakan keras Jiang Chen, 3 suara gemuruh terdengar dari lautan api. Setelah itu, 3 sinar keemasan melesat keluar dari api, dan mulai terbang di atas panggung pelelangan. Tepat pada saat ini, semua orang berdiri dengan mulut terbuka lebar dan menatap ketiga pil emas yang berterbangan di udara. Pil pemulihan 9 jiwa. Di dalam ruangan terisolasi balai lelang, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berteriak. Ketiga pil itu bisa terbang di udara, semuanya pil berakal. Ini adalah pil pemulihan 9 jiwa yang 100% efektif. Ya Tuhan, apa yang baru saja kusaksikan? Dia benar-benar meramu 9 pil pemulihan jiwa, dan ketiganya sekaligus. Ini cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Monster. Tidak seorang pun akan bisa mempercayai ini kecuali mereka menyaksikannya sendiri. Semua orang terkejut. Tindakan Jiang Chen sekali lagi menimbulkan kegemparan besar di antara seluruh hadirin.